Yuk, 1, 2, 3. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Hana Yurista. Saya Hadijah. Saya Siti Aliza. Saya Askarina Fanani. Saya Mutia Fasya. Saya Catherine Mercy Patricia Sanian. Nah, di video kali ini kami akan mempraktekkan cara pengujian data menggunakan aplikasi SPSS. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 2. Selamat menyaksikan. Jadi kami mengambil data yang berasal dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kami menggunakan data panel dengan variabel ekspor dan impor. Kami mengambil data dari daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan total 9 provinsi dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dan sekarang data-data yang kami punya sekarang sudah dimasukkan ke dalam Excel. Teman-teman, sekarang datanya sudah dimasukkan ke dalam Excel, kita blok datanya, terus kita pindahkan ke dalam SPSS. Dan kalau sudah dalam bentuk seperti ini, maka data siap untuk diuji. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ujinya. Untuk uji yang pertama kita uji validitas, dimana cara atau langkah-langkahnya yang pertama adalah kita tekan analyze, kemudian correlate, setelah correlate kemudian tekan bivariate. Oke, setelah muncul jendela bivariate ini, kita pindahkan semua variabel di kolom kiri ini ke sebelah kanan. Oke, kemudian kita tekan Pearsonnya, to-tailored-nya, dan flex significant correlation ini kita aktifkan semua, kemudian tekan OK. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya ya. Nah, untuk validitas ini, nilai dari Pearson correlation-nya itu harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kita lihat ya hasil dari data kita. Untuk X1-nya, Pearson correlation-nya yaitu 0,449. Kalau X2 nilainya 0,294. Nah, di mana kedua hasil itu lebih besar dari 0,05. Dengan begitu, data kita bisa dinyatakan valid. Setelah uji validitas, sekarang kita akan uji reliabilitas. Pertama-tama, klik menu Analyze, klik Scale, klik Reliability Analysis, pindahkan variabel X1, variabel X2, dan variabel Y, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya yaitu 0,639, maka dapat disimpulkan bahwa 0,639 itu lebih dari 0,2306, yang artinya konsisten atau reliable. Baik, uji selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah uji normalitas. Fungsi uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah data yang akan kita uji itu terdistribusi dengan normal. Nah, syarat uji normalitas ini sendiri adalah apabila nilai signifikan dari data tersebut lebih besar dari 0,05. Sedangkan apabila nilai signifikan dari data tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Baik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu klik Linear, lalu kita pindahkan variabel Y atau variabel dependen ke kolom dependen, kemudian variabel X1 dan X2 ke variabel independen, lalu teman-teman klik Save. Nah, kemudian pada tampilan ini, kita klik Unstandardized Residual, Continue, lalu OK. Nah, setelah langkah-langkah ini, akan muncul satu variabel baru di data view kita, dan variabel baru inilah yang akan kita gunakan untuk mengetahui nilai signifikansi data kita, yaitu uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov, teman-teman. Jadi, langsung saja kita lanjutkan. Klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialog, lalu pada ini kita pilih One Sample QS. Lalu
kita tambahkan variabel baru kita tadi ke kolom ini, kemudian jangan lupa klik untuk normal, lalu oke. Nah, inilah dia teman-teman hasil dari uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnovnya. Dapat kita lihat semua bahwa hasilnya itu adalah lebih besar dari 0,05, yang berarti data tersebut terdistribusi dengan normal. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kita klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Masukkan variabel X ke kotak independen dan variabel Y ke kotak dependen. Kemudian klik Save. Kemudian di bagian residual, checklist di kotak Unstandardized, klik Continue lalu tekan OK. Kemudian di sini muncul variabel baru namanya variabel RES_1. Pilih Transform, Compute Variable. Nah, di kotak target variable tulis ABS_RES. Di kotak numeric expression ketik ABS buka kurung RES_1 tutup kurung. Pencet OK. Nah, kemudian kita akan melakukan uji Glatzer. Kita pilih Analyze lagi, Regression, kemudian pilih Linear. Keluarkan variabel Y dari kotak dependen. Kita ganti ABS RES. Kemudian klik Save. Nah, di sini hilangkan checklist pada Unstandardized. Checklist di Include the covariance metric lalu tekan OK. Nah, di sini kelihatan hasilnya 0,528, lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Teman-teman, sekarang kita masuk ke uji selanjutnya yaitu uji regresi linear. Nah, teman-teman buka Analyze. Setelah itu, teman-teman buka Regression dan teman-teman pencet Linear. Di situ ada dependen dan independen. Di bagian dependennya teman-teman taruh variabel Y. Dan di variabel independennya teman-teman taruh variabel X. Oke, kalau sudah, teman-teman masukkan lagi nih. Di bagian, teman-teman klik Plots. Di kanan 2 dari atas. Oke, kalau sudah selesai, akan ada hasilnya, yaitu ini dia. Nah, hasil-hasil ini itu untuk uji T. Nah, jadi kita masuk ke uji T nih teman-teman. Uji T ini kita lihat dari coefficients di bagian T-nya. Nah, di situ variabel pertama atau X1 dia 3182. 3182 itu adalah T hitung. Kita bilangnya T hitung ya teman-teman. Nah, untuk variabel kedua, T hitungnya adalah minus 1,888. Nah, untuk uji T, kita harus tahu berapa T tabelnya. Nah, untuk cari T tabel, kami sudah mendapatkan T tabelnya itu senilai 2,0345. Nah, setelah teman-teman dapat itu, nanti teman-teman bandingkan. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka ia akan signifikan. Tapi sebaliknya, kalau dia minus T hitung lebih besar dari minus T tabel, maka dia tidak signifikan. Sekarang kita kembali ke tabel teman-teman. Di situ terlihatlah untuk T hitung pertama atau variabel pertama itu 3,182. Yang jelas-jelas dia lebih besar dari T tabel senilai 2,0345. Berarti T1 itu nilainya adalah signifikan. Teman, selain tabel T yang di koefisien, di sebelahnya kan ada tabel sig itu kan. Nah, itu juga teman-teman bisa lihat untuk menguji signifikan. Nah,
kalau misalkan tabelnya lebih besar, nilainya lebih besar dari 0,05, maka ia tidak signifikan. Dan jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dia signifikan. Kita bisa lihat bahwa di sini itu di variabel pertama 0,03 itu dia lebih kecil dari 0,05, yang berarti dia signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan yang variabel 2 itu dia nilainya 0,066, yang otomatis dia lebih besar dari 0,05, tandanya dia tidak signifikan. Oke, selanjutnya adalah uji F. Nah, uji F ini sama seperti uji T tadi, tapi kita melihat dari ANOVA. Di ANOVA itu teman-teman bisa lihat kalau nilainya adalah F, hitungnya adalah 7,526. Nah, saya memperhitungkan untuk F tabelnya sebesar 3,2849. Dari sini kita bisa lihat bahwa F hitungnya lebih besar daripada F tabel, yang berarti ia berpengaruh secara signifikan. Teman-teman bisa lihat juga dari sebelahnya, yaitu tabel SIG, itu nilainya adalah 0,02. 0,02 itu lebih kecil dari 0,05, sama seperti yang tadi, maka itu juga membuktikan bahwa nilai F itu signifikan. Teman-teman, sekarang kita masuk ke uji yang terakhir, yaitu uji koefisien determinasi. Kita mencari tahu berapa persen variabel X dan X ini mempengaruhi Y. Ternyata kalau kita lihat di tabel model itu yang di bagian R², ternyata dia berpengaruh sebesar 0,264. Nah, itu tinggal kita kalikan 100%, jadinya 26,40. Ternyata kita bisa lihat bahwa variabel X dan variabel X1 dan X2 ini berpengaruh sebesar 26,40%, dan sisanya sebesar 73,60% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.